Kita lanjut pada kajian kitab halaman 31. Pamin ma'asil qalbi, maka dari sebagian maksiat hati, asaku ragu-ragu billahi ta'ala akan adanya Allah. Awas Pak, jangan disangka hati itu tidak berdosa, hati itu tidak bermaksiat. Ai maksiatnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, kalau kita lakukan jadi dosa. Mana diantaranya? Hati kita ragu-ragu akan adanya Allah. Gara-gara ngadoaan wae teh diijabah, Allah teh aja usnya maksiat Pak. Naudzubillah lamun sampai kamur murtad. Bulan-bulan kemarin ada seorang ustadz ex pendeta yang meninggal dunia yang menjadi kecemburuan para ulama. Siapa dia? Yahya Waloni. Kenapa cemburu? Bayangkan dia ini wafat di hari yang sangat mulia, di hari raya Idul Adha, di hari di mana Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya karena tugas dari Allah. Tanggal 10 Zulhijjah, geus kitu poe Jumaah deui. Hari yang mulia Sayyidul Ayyam. Idil fuqara wa hidul masakin. Geus hari Jumat keur khutbah deui. Oh Bapak ya. Tidak akan semua orang mendapatkan kemuliaan seperti itu. Secara dohir kita sudah mengakui nasib dia nanti di akhirat seperti apa. Betul? Orang macam Pak dan kubuh juga gitu Pak. Wah mau lagi orang mata apalin Pak. Itu kenapa? Karena dia ini mendapatkan hidayah dari Allah itu benar-benar hidayatul ilahiyah. Benar-benar hidayah ilahiyah. Kenapa? Ya muqallibal qulub, Allah yang membalikan hati. Dia ini bergelar doktor dari Fakultas Teologi. Di mana? Di Yunani, di Roma. Jadi Fakultas Teologi Kristen gelarna doktor. Tapi kenapa manehna jadi ustad? Bahkan membongkar segala kebohongan ilmu teologi manehna. Siga Sayyidina Umar dulu datang ke rumah Rasul rek mana? Rek ngabunuh Rasul, amprok jeung sahabat. Kawan Amar, saya mau bunuh Rasul Muhammad. Ya tong wani-wani ngabunuh Muhammad. Tuh adik kandung sendiri urus, akhirnya menjadi pengikut Muhammad. Hanya dengan membaca Toha, surat Toha, luluh hatinya. Nah, jangan sampai hati kita ini merasa ragu-ragu akan adanya Allah. Karena kita punya Tuhan yang tidak terlihat, tidak teraba, tidak terdengar. Karena memang Allah sengaja menggaib gadatnya di dunia supaya kita ini beriman. Dan fungsina iman teh alladzina yu'minuna bil ghaibi. Fungsi iman itu untuk meyakini, membenarkan sesuatu yang gaib.
di mana yang maha gaib adalah Allah. Kalau akhirnya kita percaya ini adanya botol, ini tidak perlu pakai iman, lihat oleh mata juga kelihatan. Tapi kalau kita percaya adanya alam kubur, adanya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, adanya malaikat Raqib dan Atid di kanan di kiri kita mencatat amal, bisa kita deteksi dengan detektor, dengan infra merah, oh tinggal malaikat aja. Tapi kita percaya dan yakini dengan iman. Adanya surga neraka, adanya kiamat nanti, akan turunnya Dajjal, akan turun Nabi Isa, akan adanya Ya'juj Ma'juj. Semuanya itu hal-hal yang gaib, yang tidak mungkin tidak bisa diterima oleh akal tanpa didasari dengan iman. Nah, kalau iman kita ragu-ragu, berarti hati kita sedang bermaksiat kepada Allah. Satu. Yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari ancaman Allah. Kita ini berbuat dosa gereng-gereng ngerasa aman ya. Kalau mau menaun dia itu di papataan ke batur ge, Pak jangan begitu. Nanti sok aya balasanana don we da Allah mah Rahmatan Rahim. Terus sok di rumah jelema kayak gitu. Hati-hati ya. Kalau kita berbuat dosa, jangan merasa kita ini akan aman dari ancaman dan siksa Allah. Supaya timur rasa takut, karituna kita bertobat. Makanya penting kita ini mensosialisasikan kepada anak, Pak, tentang pahala dan dosa, tentang amaliyah, baik ucapan atau perbuatan yang dianggap itu dosa dan yang dianggap itu amal ibadah, supaya anak-anak itu bisa berhati-hati. Bahkan ada beberapa dosa yang Allah buktikan dosanya di dunia pula, tanpa nunggu di akhirat. Siksa anak Allah dibere heula persekot di dunia. Mana di antaranya? Yang pertama adalah uququl walidain. Uququl walidain, menyakiti orang tua, baik dengan ucapan, dengan perasaan ataupun dengan tindakan anarkis. Yang kedua wal jani muson, zina muson. Bahkan di dalam suatu keterangan, orang yang berzina muson di suatu tempat itu maka balanteran ka 40 imah samudereunana apa? Kalau tidak ada tanggapan dari masyarakat sekitar, kabalenteran ya, madaratna. Kalau di suatu tempat ada orang yang berzina, tapi kita mendiamkan saja, tidak ada tindakan baik dari aparat atau dari toko, eta nu 40 bakal kabalanteran ka leungit keberkahan kita. Apalagi yang melakukannya, makanya di dalam hukum Islam, kalau ada orang yang berzina, kalau sudah dia pernah kawin sah dirajam. Kalau belum, itu kan diasingkan lah. Diasingkan berapa tahun? 1 tahun diasingkan, jangan ada di tempat itu. Ini hukum, dan mungkin ada risiko yang harus kita
diterima kalau tidak dilaksanakan itu. Nah, jadi kita sebagai orang mukmin jangan merasa aman dari ancaman Allah apabila kita melakukan kemaksiatan, supaya kita buru-buru bertobat. Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah. Jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa putus asa sebesar apapun dosa kita. Kalau benar-benar kita ingin bertobat, insya Allah oleh Allah diterima tobat. Cuma dosa kita ini kan ada yang termasuk jinayat, Pak. Ada termasuk dalam jinayat. Apa itu dosa jinayat? Dosa yang memerlukan konsekuensi hukum di dunia. Jadi di dalam Islam ada dosa yang termasuk kalau bahasa orang mengandung unsur kriminal yang dituntut hukumannya di dunia. Mana diantaranya? Mencuri. Kalau mencurinya sudah sampai kepada nisab emas, itu harus ada tindakan hukum di dunia. Itu diatur di dalam fikih sinayah, fikih tentang perhukuman. Yang kedua, mabok, mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, berzina. Ada zina muson, ada zina goer muson. Yang keempat, menuding zina, menuduh zina. Itu juga termasuk kriminalitas. Lalu tadi sudah maling, perampok, ya kan ada yang disebut dengan copet, memaling dengan samar-samar, itu copet. Ada rampok yang memaling dengan terang-terangan, tapi terbagi lagi. Ada rampok yang hanya mengambil barangnya, orangnya tidak dibunuh. Ada rampok yang orangnya dibunuh, hartanya dirampas. Itu ada status hukumnya. Ada lagi yang disebut dengan bugot. Apa itu bugot? Pemberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, manakala kita dosa yang menyangkut salah satu dari yang disebutkan itu mesti harus menerima konsekuensi hukum di dunia kalau tobat kita ingin diterima. Kalau tobat kita ingin diterima, karena tidak ada hukum Allah yang tidak selesai. Yang jadi pertanyaan, di mana? Kita kan bukan negara apa? Agama. Yang mana hukum negara diatur dengan hukum agama, tidak kita. Tapi insya Allah kita ini hidup di negara yang beragama, walaupun hukumnya tidak pakai hukum agama. Cirinya orang yang tidak beragama tidak berhak hidup di dunia, di Indonesia, betul? Lihat undang-undang, undang-undang negara tahun 45 pasal 29 ayat 1, dan itu belum ada yang berani berubah, bahwa negara Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Begitu kan bunyinya?
Maka orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tidak berhak hidup di bumi pertiwi ini. Orang-orang ateis, komunis tidak berhak hidup di sini. Udah yakin kontrak atau karena Indonesia ini adalah negaranya orang yang beragama. Walaupun agama yang diterima oleh negara diakui itu ada 6, termasuk agama Islam. Nah, kembali tadi pertanyaannya, gimana kalau orang itu sudah sadar, tobat, melakukan tindakan yang memang menimbulkan konsekuensi hukum jinayat di Indonesia atau di dunia, tapi tidak ada di sini. Dan tidak ada yang berani, Pak, untuk menegakkan syariat Islam ini karena menyangkut undang-undang negara. Maka itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita bertobat secara sungguh, karena urusannya bukan dengan kita, dengan Allah. Yang penting tubu ilallah taubatan nasuha. Bagaimana cirinya orang yang melaksanakan taubatan nasuha, tobat yang benar? Tadi kata Rasul, wa'ad bi isai'atal hasanah tambuha. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan kebaikan, sehingga lambat laun akan menghapus keburukan itu. Jadi kalau kita pernah berbuat hal-hal yang berbuat dosa, apalagi yang menimbulkan jinayat di dunia, kalau benar kita ini ingin kembali, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan membaca istighfar, tapi ikuti keburukan yang telah kamu lakukan dengan berbagai kebaikan. Insya Allah ini janji Rasul, tabuha akan menghapus ya, amalan-amalan baik kamu terhadap amal-amal keburukan kamu. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah dosa, gitu kan? Putus cinta adalah biasa, bahasa Arab juga teman. Lanjut, wa takaburu ala ibadillah, merasa takabur terhadap hamba-hamba Allah. Asa aing panganuna. Ingat, Pak, celakanya iblis bukan karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Bahkan lebih dulu dia beriman kepada Allah daripada kita manusia. Tapi kenapa iblis termasuk makhluk satu-satunya yang terkutuk? Bukan karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi karena tidak taat kepada Allah. Disuruh sujud merahmat ke Nabi Adam tidak mau karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena sombong tidak mau, padahal yang memerintah Allah. Apa mulianya Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya mah dari api begitu. Waria punya sifat ria itu dosa, Pak. Hati-hati. Kita ibadah, waduh semangat gara-gara ada orang yang melihat. Wah, dong balik desi, betul sholat lagi. Dengan usaha saat gitu. Ria beramal bukan karena Allah. Wal ujub bi taatillah. Ujub merasa bangga atas amal sendiri. Ayeuna nepi ka salat oge diposting, Pak. Maaf, saya lagi lewat kedua tahajud gitu. Itu ujub. Wal hasadu hasud. Wal hikdu jeung munek-munek dendam.
daripada hasud, karahiyatun nikmat, gak suka terhadap nikmat alal muslim yang ada di orang muslim. Orang lain dapat rezeki, kita yang sakit hati, Pak. Disebut nage dengan penyakit SMS. Penyakit apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasil. Bahkan wastis qoliha, berharap pindah eta nikmat ka urang. Ai si eta melihat wae mobilnya, ai si eta cenah geuning motorna halus wae. Orang lain yang punya motornya, kita yang banyak pikirannya. Eta teh mah hasud. Hati-hati, dosa eta teh. Termasuk dosa hati. Nah, jadi kita ulangi, di antara termasuk masyiatul qalbi, ya, pertama ragu-ragu dengan adanya Allah, dua merasa aman dari ancaman Allah, ketiga putus asa dari rahmat Allah, keempat takabur terhadap hamba Allah, kelima riya, keenam ujub, dan ketujuh hasud, kedelapan hiktu.